Sama Bu Tilda, tapi ini salah satu yang pengen saya share pada sore hari ini. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18, saya bacakan bagi kita semua. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saudara, disitulah, di salib itulah saudara, itulah pengadilan kita, pengadilan Tuhan. Amin. Semua dosa kita, penyakit kita, semua stres kita itu Tuhan selesaikan di kayu salib. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan melihat tidak ada jalan lain. Amin. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, saudara, Tuhan hanya menciptakan dengan firman-Nya. When God create the world, God create with His word. But when man fall into sin, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, he cannot settle just by his word. Dia nggak bisa selesaikan itu hanya dengan firman-Nya. Amin. Dia harus ada yang mati, saudara. Sehingga satu-satunya jalan adalah jalan salib. Sehingga di perjanjian lama, Bapak Ibu, waktu orang Israel memberontak kepada Tuhan dan kepada Musa, apa yang Tuhan suruh Musa kerjakan? Dikatakan waktu dipatok sama ular dari tembaga, Tuhan bilang dari ular, dirikan ular dari tembaga itu. Dan barang siapa yang memberontak dan kena patok ular, barang siapa yang melihat ular tembaga itu, maka dia akan apa? Sembuh. Amin. Analogi yang sama ini diberikan oleh Tuhan di Yohanes 3. Dikatakan apa? Sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di mana? Di padang gurun. Demikian juga yaitu Yesus anak manusia akan ditinggikan. Artinya apa? Itulah nubuatan bahwa Yesus akan disalibkan. Amin. Sehingga pesan kita adalah pesan mengenai salib. Apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Dan apa yang Yesus sudah diselesaikan di kayu salib, saudara terima pada hari ini. Amin. Amin. Cuman di Korintus bilang Paulus, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Sehingga saya sering diledekin. Orang Kristen itu gampang kali masuk surga ya. Memangnya kalian ada orang dalam? Saya bilang ada. Yesus namanya. Amin. Kalau nggak ada orang dalam, saudara, nggak bisa masuk kita. Jadi saudara, sama seperti demikian, di sini katakan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Wow. Di kitab Filipi kalau nggak salah dikatakan, Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau saudara ingin memperoleh kekuatan Allah itu, beritakanlah Injil. Suatu hari saya diundang KKR di Lampung. Waktu saya masih muda itu. Jadi waktu saya diundang, saya nggak tahu itu KKR. Pendeta saya, mutus saya juga, dipikirnya hanya ibadah biasa. Pendeta saya bilang, Yusa, kau pergi sama grup pemuda, kalian ke Lampung, katanya. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Lampung waktu itu. Saya pikir ini biasa. Tiba-tiba Bapak Ibu, pendeta lokal di sana, buatnya KKR, open air. Waktu dilihatnya kami, siapa nanti pembicaranya? Saya bilang, saya Pak. Dia gak salah pilih ini pikirnya. Dia lihat dulu kurus saya. Gak pernah lebih daripada 60 kilo. Sehingga saya dulu dijuluki selalu cowok romantis katanya. Rombongan makan gratis. Karena gak punya uang kemanapun saya ada makanan saya ke situ. Dan waktu dilihat KKR, saya masih muda, umur 20 tahun. Dan KKR-nya 2 malam berturut-turut. Jadi saya, udahlah. Apa yang saya tahu saya beritakan. Apa itu? Ya Injil aja lah.
Saya beritakan Yesus. Yesus akan menyembuhkanmu. Amin. Tiba-tiba saudara, setelah itu saya nggak tahu gimana, muncul keberanian. Nah, itulah kalau udah Injil. Tiba-tiba siapa yang sakit maju ke depan. Kirain yang hanya sakit flu atau sakit-sakit pinggang, maju ke depan. Ada salah satunya anak-anak kena polio sejak kecil nggak bisa jalan. Saya nggak ngerti Tuhan. Kalau penyakit yang biasa enak khotbahkannya atau doakannya. Ini tak pernah jalan sejak dia lahir. Dan ibunya karena muncul tiba dia dibawanya. Saya Tuhan, gimana ini? Tuhan ingatkan, the power is not in you, is not yours. Kuasa itu bukan engkau. I am the power. Kau sebutkan namaku, ku sembuhkan dia. Saya semakin nekat, Bapak Ibu. Masih 20 tahun. Saya bilang, Bu, pegang di situ. Saya bilang, suruh dia jalan. Tiba-tiba, tapi dia nggak bisa jalan. Suruh dia jalan. Bilang, udah nekat. Karena udah dengar suara Tuhan kan. Akhirnya pelan-pelan ditenteng-tenteng, lari Bapak Ibu. Puji Tuhan, ya. Waktu itu terjadi, saya nggak tahu lagi mau bilang apa. Amin. Akhirnya setelah itu, hari kedua makin banyak lagi yang datang. Alamak, saya pikir tak penyakit apa lagi saya pikir. Dari situlah gereja mula-mula di Lampung didirikan. Masih ada sampai sekarang. Pendetanya bilang, kau yang dulu kesini itu buat itu. Saya bilang bukan saya, Pak. Setelah saya tahu kebenaran ini, Jesus do it for you. Amin. Jadi saudara, itulah berita Injil. Jadi waktu kita contohnya kosong dompet kita, beritakan Injil ke dompet kita itu. Waktu tubuh kita sakit, beritakan Injil ke tubuh kita itu. Rata-rata kita yang kita beritakan apa yang kita alami kepada Tuhan. Kita menceritakan masalah kita kepada Tuhan. Amin. Itu juga yang dilakukan Gideon. Tapi Tuhan gak mau dengar. Ceritakan mengenai hebatnya Tuhan kepada setiap masalah kita. Amin. Dan mereka akan ketakutan, lari terbirit-birit. Waktu murid-murid Yesus bersama Yesus di boat, di kapal. Waktu Yesus tidur dihantam badai. Murid-muridnya panik. Saya terus terang Bapak Ibu, ada 1-2 hari saya nggak bisa tidur. Ini saudara. Ada satu concern lah, isu nggak di sini, di Indonesia ya. Gimana caranya Tuhan ku bikin? Saya gimana lah Tuhan, kasih hikmat. Waktu Tuhan kasih hikmat, saya baru bisa tidur. Gini kok ngomong katanya. Saya langsung gitu. Ada kayak damai sejahtera Bapak Ibu. Gitu langsung anyam gitu, langsung tidur. Jadi waktu sama seperti murid-murid itu gak bisa tidur, Yesus ngorok. Ada amin. Jadi saudara kalau di tengah masalah saudara masih bisa ngorok, luar biasa saudara. Saudara percaya sekali. Ini pernah ada ini kejadian nyata. Ada seorang pendeta nginep di sebuah hotel di kamar yang katanya banyak hantunya. Jadi pendeta ini cerita nyata datang di situ. Mereka bilang ini ada nggak peduli katanya. Pas lagi dia tidur diganggu setan. Kalau kita gimana ya responnya? Macam-macam, bisa bahasa roh, bisa dalam nama Yesus ribuan kali kan. Dia waktu bangun kau setan, keluar jangan ganggu tidurku. Tidur lagi dia. Saya lihat kok sederhana sekali. Amin. Jadi saudara, di tengah waktu saudara bisa tidur di tengah masalah, saudara, iman saudara itu artinya apa? Saudara tahu Tuhan bersama dengan saudara. Amin. Sehingga waktu murid-muridnya begitu, murid-muridnya lupa bersama dengan siapa. Kita juga kadang merasa Yesus lagi tidur. Waktu ada masalah kelihatannya kok Tuhan tak lakukan apa-apa. Amin. Padahal ada ayat mengatakan Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan.
Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Bapak Ibu semua, hasil akhirnya adalah pasti baik. Amin. Mungkin orang mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan rubah itu jadi baik. Saudaranya mereka-reka yang jahat kepada Yusuf, akhirnya gara-gara Yusuf itulah semua saudaranya itu diselamatkan. Amin. Jadi kalau ada yang mencoba menjahati saudara, jangan khawatir. Saudara nikmati aja, karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Amin. Saudara tinggal duduk, diam dan tenang. Alkitab mengatakan di situ terletak kekuatan. Ya. Don't do anything. Tapi daging kita, Bapak Ibu, nggak bisa diam memang. Waktu ada masalah, kita entertain. Tahu Bapak Ibu entertain? Kita resapi, kita meditasi, kita renungkan masalah kita. Makin lama wajah kita kayak masalah itu. Amin. Jadi waktu ada masalah saya belajar, acuhkan dia. Ignore dia. Amin. Amin. Ya. Jangan mau resap-resapi. Kalau ada orang bilang jelek mengenai saudara, jangan resap-resapi. Karena Paulus pernah ngomong begini, di Filipi pasal 4 dikatakan apa? Pada akhirnya saudara, semua yang benar. Gimana yang salah? Jangan pikirkan. Semua yang adil, semua yang sedap didengar. Wah, ada amin. Kalau saudara selalu pikirkan semua yang manis, yang pahitnya, jangan dibahas. Jangankan dibahas, jangan juga direnung-renungkan. Amin. Waktu saudara renungkan itu semua yang manis sedap didengar, bisa saudara senyum terus 24 jam, sambil tidur pun senyum gitu. Kenapa? Karena saudara tahu, saudara menerima berkat Tuhan yang luar biasa itu. Amin. Apalagi lagi tadi, sampai lupa si murid-muridnya. Pada waktu mereka baru ingat, kan ada Yesus. Capek mereka mindahkan air dari bot keluar kapal. Amin. Dan mereka tahu nggak mungkin habis-habis karena badai datang. Mereka nggak sanggup sebenarnya. Amin. Kecapean mereka. Waktu mereka mulai kecapean, baru dilihatnya Yesus. Tanda-tanda kita tak lagi mengandalkan Yesus adalah sudah mulai capek hidup kita. Jangan biarkan itu terjadi. Amin. Cepat-cepat beralih mata kita. Kepada siapa? Kepada Yesus. Waktu murid-murid melihat Yesus, bangun Yesus. Untung Yesus bukan seperti pemimpin kita kan. Kalau aku lagi ngorok, bangun-bangun lagi. Kau uruslah urusan dirimu sendiri. Waktu Yesus bangkit, apa kata dia? Dilihatnya badai. Badai diam. Berhenti badai. Amin. Kalau saudara ada badai apapun itu, entah badai apapun itu, saudara mulai katakan. Kalau ada setan, jangan bilang, jangan segan-segan. Waktu ada setan datang, katakan, setan keluar dalam nama Yesus. Gitu. Jangan nanti ada setan tiba-tiba nyanyikan lagu dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Perintahkan itu. Waktu ada badai, katakan badai dia. Dan badai mendengarkan Yesus berbicara. Pesan salib itu bicara apa? Yesus yang tadinya tinggal di luar, sekarang tinggal di dalam. Itu yang Paulus katakan. Inilah rahasia yang berabad-abad, yaitu Yesus ada bersama dengan engkau. Kalau Yesus ada bersama dengan kita, rombongan setan sebanyak apapun itu minggir. Bukan karena setannya takut sama kita, karena ada bersama dengan siapa? Amin. Suatu hari Reinhard Bonnke pernah khotbah begini, saya masih ingat. Suatu hari Yesus datang ke satu rumah dan tuannya bilang, yang punya rumah bilang, oke Yesus, senang dia. Kau kuasai satu kamar itu ya, katanya. Oh Yesus siap, kuasai satu kamar, banyak kamar di rumahnya. Tiba-tiba setelah itu ada yang ketok.
Waktu dibuka, setan. Ketakutan dia. Wah, teriak-teriak. Akhirnya setelah itu setan pergi lagi. Setelah itu dia bilang, Yesus kenapa kau nggak tolong? Kan kau hanya bilang satu ruangan aja. Kuasailah satu ruangan. Akhirnya, oke lah. 10 ruangan, 10. Oke, Yesus bilang. Yesus kan nggak pernah ngotot. Oke, saya kuasai. Tiba-tiba datang lagi setan, ketakutan dia. Wah, dikerjain setan lah dia. Akhirnya pergi lagi setannya. Tuhan kenapa kau tolong? Ya 10 katanya. Setan nggak sampai ke situ. Akhirnya belajar si yang punya rumah. Dia bilang, oke Tuhan, ini rumahmu-nya ini Tuhan. Engkau yang kuasai. Yang ketiga, setan ketuk. Kali ini Tuhan bilang, kau jangan buka, aku yang buka. Waktu dibuka oleh Yesus, setan lihat Yesus apa? Maaf, salah alamat. Amin. Jadi saudara, jangan biarkan masalah kita menghantam kita. Karena Yesus berperang bagi kita. Amin. Akhirnya menarik. Di sini katakan di ayat yang ke-30. Saya nggak akan, ini kita mau perjamuan kudus lagi. Ayat yang ke-30, 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam siapa? Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Amin. Siapa hikmat kita? Yesuslah hikmat saudara dan saya. Amin. Apa yang dikerjakan Yesus? Ini yang dikerjakan Yesus. Ia membenarkan. Ada amin. Artinya membenarkan karena memang sudah salah kita. Kapan dia benarkan kita? Di kayu salib. Amin. Kemudian apa? Dan menguduskan. Kapan dia kuduskan kita juga di kayu salib. Bahkan di kitab Ibrani dikatakan kita dikuduskan sekali dan untuk berapa lama? Selama-lamanya. Oleh karena korban darah Yesus. Ya. Alkitab mengatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah. Amin. Dan sekarang saudara bisa bersyukur. Kenapa? Saudara dan saya sudah dibenarkan, dikuduskan, dan yang terakhir dikatakan apa? Dan menebus kita. Ditebus, ya. Kalau Dia sudah menebus kita, semua milik kita punya Dia, semua punya Dia punya kita. Amin. Kalau saya ada handphone, saya tebus itu, berarti saya bertanggung jawab atas handphone itu. Waktu Tuhan tebus kita, Tuhan katakan dengan kata lain, I buy back for you. Saya beli engkau, saya tebus engkau. Dan sekarang engkau menjadi milik kepunyaanku, katanya. Ya. Amin. Dan karena engkau milik kepunyaanku, aku bertanggung jawab penuh dalam hidupmu, kata Tuhan. Termasuk segala dosamu, kubayar. Semua hutangmu, kubayar. Amin. Penyakitmu, kubayar. Karena aku sudah menebus engkau. Wow. Itulah berita Injil, saudara. Amin. Tapi banyak orang, bagi dunia dikatakan apa? Kebodohan. Balik lagi ke atas tadi. Dikatakan demikian, ayat yang ke-19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ayat 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat, katanya? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Selanjutnya, ayat yang 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Amin. Bagi dunia, pemberitaan Injil adalah suatu kebodohan. Tapi bagi kita adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Amin. Dan yang memberikan sukacita, damai sejahtera. Amin. Wow. Amin. Yang melampaui segala akal dan pikiran, kata Rasul Paulus di kitab Filipi. Ayat yang ke-22. Orang Yahudi mengendaki tanda, dan orang Yunani mencari hikmat. Ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang apa? Salib. Disalibkan. Amin.
Di akhir zaman, ini berkali-kali kita ulangi, di akhir zaman yang ada adalah antikristus, anti ketuhanan Yesus, dan anti apa yang Yesus kerjakan di kayu salib. Inilah bicara ini. Kristus yang disalibkan. Amin. Dan itulah pesan yang kita beritakan pada saat ini. Kristus yang sudah disalibkan bagi kita. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Amin. Makanya nanti akan sampai nih ke Yahudi berita Injil. Dan untuk orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan apa? Hikmat Allah. Amin. Beritakan Kristus di mana-mana, saudara. Amin. Beritakan Kristus di pekerjaan kita. Beritakan Kristus di keluarga kita. Ada satu keluarga istri, ada masalah. Jadi, orang tuanya udah give up. Ya kita doakan lah. Pas kami mau ke sini, tiba-tiba ada kabar baik. Jadi anak ini sudah bertobat balik dia, terus akhirnya dibaptis. Tadi, orang tuanya sudah menyerah. Akhirnya, kabar baik, balik lagi dia. Amin. Jadi saudara, beritakan Kristus dalam keluarga saudara. Kalau perasaan kita pun bermasalah, beritakan Kristus di perasaan itu. Jangan dengarkan perasaan kita. Amin. Walaupun kadang-kadang pengen ngantuk, apalagi udah menjelang mau makan malam ini. Kalau ada makanan, nggak tahu. Amin. Ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Menurut ukuran manusia, ayat 26, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi ada kuncinya sini, ayat 27. Tapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin. Makanya Paulus pernah berkata, justru dalam kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Jadi saudara, pada sore hari ini sebelum kita perjamuan kudus, ingat bahwa Tuhan sudah membenarkan kita, menguduskan kita, dan sudah menebus kita. Amin. Itulah apa yang Yesus kerjakan di kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa,